Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Dini Rizka Hafiza. NIM saya 23424040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, struktur data untuk nomor 1. Ini jawabannya. Ini saya menggunakan from data classes dan importnya data class. Dan ini untuk kode produknya saya membuat untuk A201, nama produknya Spiegelberg board, dan satuannya menggunakan pieces, harga satuannya 8.500 untuk penjualan 6 dan total harganya 51.000. Nah, ini untuk menampilkan isi objeknya. Di sini ada codingnya. Untuk codingnya nomor 1 saya jalankan kembali, sudah sesuai untuk outputnya. Lalu untuk nomor 2 di sini ada array mengurutkan dari angka kecil ke angka besar atau ascending. Di sini ada 4 metode: bubble sort, insertion sort, make sort, quick sort. Jawabannya, sorting itu adalah proses pengurutan data. Data yang diurutkan bisa berupa data numerik, data string, teks, maupun data struktur. Mengurutkan data bisa dilakukan secara ascending atau diurutkan dari angka kecil ke angka besar seperti 0 dari 0 ke 9 atau dari A ke Z. Descending urut dari angka besar ke angka kecil, dari 9 ke 0 atau dari Z ke A. Setelah mengetahui apa itu sorting, saya akan menjawab untuk nomor 2 menggunakan metode ascending. Yang pertama ada bubble sort. Prinsip bubble sort ini membandingkan pasangan elemen bertetangga dan tukar jika urutannya salah. Ulangi hingga tidak ada yang perlu ditukar. Dan ini untuk langkah-langkahnya. Di sini 75 lebih besar dari 23 ini ditukar karena di sini jelas untuk 25 itu lebih besar dari 23, dan ascending itu berawal dari angka kecil ke angka yang besar. Setelah itu untuk hasil akhirnya ascending ada angka 11, 23, 36, 50, 68, 75 dan 97. Untuk codingnya bubble sort ini telah saya cantumkan. Dan untuk yang B itu ada insertion sort. Prinsipnya disisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah diurutkan, dan ada langkah-langkahnya. Lalu berawal dari elemen kedua dan disisipkan sampai berada di elemen ke-7. Hasil akhir ascendingnya sama, dan untuk codingnya sudah saya lampirkan di sini. Saya lanjut untuk yang C, make sort. Make sort ini bagi array menjadi bagian kecil, urutkan lalu gabungkan kembali. Jadi diurai terlebih dahulu, diurutkan lalu digabungkan kembali, dan ini caranya. Setelah saya gabungkan kembali sudah ketemu untuk hasil yang sama. Dan untuk codingnya make sort ini cukup panjang, tapi sudah saya lampirkan, dan untuk outputnya sudah sama. Dan untuk yang terakhir ada quick sort. Di sini kita memilih pivot lalu pisahkan elemen lebih kecil dan lebih besar. Rekursif kedua bagian. Array awalnya itu ini. Langkah-langkahnya, pivot diambil dari elemen terakhir atau pertama, bisa fleksibel. Kita ambil pivot 75 yaitu elemen pertama. Di sini dipisahkan elemennya. Terus rekursif ke bagian
23. Di sini pilih pivot 68, dipisahkan dan terus berulang sampai di hasil akhirnya bertemu di angka yang telah ditentukan. Dan untuk yang nomor 3, codingnya untuk quicksort ini saya jalankan. Nah, sudah sama untuk hasil akhirnya. Dan untuk nomor 3 ini ada rekursi. Ya, sebelumnya apa sih rekursi itu? Rekursi adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan membaginya menjadi versi yang lebih kecil dari masalah itu sendiri. Rekursi memiliki 2 komponen penting, yaitu base case atau kondisi berhenti agar rekursi tidak berjalan selamanya, dan nomor 2 recursive call memanggil dirinya sendiri. Fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil. Sederhananya, fungsi rekursi sama dengan memanggil dirinya sendiri dengan data yang lebih sederhana sampai mencapai kondisi berhenti atau base case. Setelah mengetahui apa itu rekursi, mari kita jawab untuk nomor 3. Sini saya sudah melampirkannya, dan untuk langkah-langkahnya di sini. Jadi setiap pemanggilan akan memanggil dirinya lagi dengan A dikurangi 1 menambah B ke hasil dari pemanggilan sebelumnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya sudah saya lampirkan, dan di sini outputnya adalah 12. Ini untuk kesimpulannya, dan untuk codingnya ini sudah saya jalankan dan outputnya sudah jelas 12. Dan untuk nomor 4 ini tentang queue atau antrian. Queue adalah struktur data antrian mempunyai sifat FIFO atau large in first out, yaitu data yang pertama dimasukkan ke dalam antrian akan pertama kali keluar dari antrian. Ada 2 opsi utama dalam queue, yaitu operasi NQ, yaitu memasukkan data dalam antrian. 2. Operasi DQ, yaitu mengeluarkan data dalam antrian. Ringkasan soalnya, antrian direpresentasikan dalam array ukuran 7, font depan berada di indeks 5, rear berada di indeks 1. Data di antrian ini dari depan ke belakang. Seperti ini sudah yang seperti saya lampirkan. Dan untuk indeksnya ini untuk langkah DQ nya, ini untuk langkah NQ nya berulang. Nah, ini berada di keadaan antrian akhir, jadi ini 38, 81, dan 75. Dan untuk codingnya nomor 4 sudah saya lampirkan. Ini saya akan jalankan, dan ini untuk hasilnya sudah. Selanjutnya untuk nomor 5, berdasarkan datanya ini untuk soalnya. Di sini saya akan menjelaskan sequential search adalah metode pencarian data berdasarkan primary key, di mana proses pencarian dilakukan secara berurutan dimulai dari data pertama. Proses pencarian dihentikan apabila data yang dicari ditemukan atau data yang dicari tidak ditemukan. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien untuk menemukan posisi suatu nilai dalam array yang sudah diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi 2 bagian array secara berulang, lalu membandingkan nilai tengah dengan nilai yang dicari. Itu yang terakhir ada interpolation search, adalah algoritma pencarian seperti binary search
tetapi menggunakan pendekatan estimasi posisi berdasarkan nilai yang dicari. Algoritma ini bekerja lebih cepat dari binary search jika data terdistribusi secara merata. Sudah mengetahui apa itu sequential search, binary search, interpolation search? Mari kita menjawab untuk nomor 5. Dan ini untuk sequential search yang sudah saya lampirkan. Dan binary search-nya juga sudah saya lampirkan. Jadi data 90 ditemukan di indeks 8. Nah, ini kondisinya. Ini ada interpolation search. Terus selanjutnya, nah ini untuk data hasil akhirnya 70 dan tidak ditemukan. Untuk codingnya, ini untuk nomor 5 yang sequential search sudah dan sesuai dengan jawabannya. Untuk binary search-nya sudah, dan untuk yang interpolation search-nya, nah ini dia sudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.